siapapun wali kotanya. Ini challenge buat wali kota Bekasi tahun 2024 yang akan datang. Sungguhnya PR kita banyak, siapapun nantinya yang akan maju, saya berharap kepada calon wali kota Bekasi 2024 nanti agar bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di kota Bekasi. Amin, amin. Nah, saya sudah berada di samping Bang Dewan, yaitu Bang Latu Hari Bang ya? Iya, Latu Hari. Gimana kabar Bang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bang Ajis. Alhamdulillah. Ini ceria banget nih. Kayaknya dari pagi kayaknya udah mobil ketemu mak-mak nih, mak power. Kita baru pulang dari Cianjur. Oh, dari Cianjur. Kemarin kita ngasih bantuan amanah dari kawan-kawan fraksi untuk memberikan bantuan di Cianjur terkait dengan warga yang terdampak gempa. Jadi subuh saya balik dari Cianjur, sampai sini sekitar jam 6-an lah ya. Berapa hari dari? Enggak sih, cuma sebentar kok. PP ya? PP kita. Enggak PP sih, nginep ya semalam ya. Karena kita juga ada beberapa keluarga di sana yang memang terdampak. Terdampak juga ya? Tapi luar biasa itu kondisinya. Keadaan sehat semua di sana? Keadaan sehat, alhamdulillah. Sehat dan selamat. Nah, itu lebih penting. Berapa Bang ininya bantuannya? Kemarin sih kita dapat pengumpulan dana ya. Jadi dana dari kawan-kawan fraksi sama beberapa kawan-kawan yang lainnya kita kumpulkan. Tadinya kita mau satukan lewat rekening transfer. Cuma karena mereka tahu saya punya agenda ke Cianjur, kata teman-teman, udah Bang, lu aja yang bawa, Bang Latu aja yang bawa nanti ke sana sekalian melihat kondisinya. Dan kemarin kita lihat memang cukup luar biasa. Kondisi di sana gimana? Hancur lebur, luluh lantak, dan nggak semua yang jadi masalah adalah bantuan tuh banyak, Bang. Tapi tidak semuanya terkoordinir dengan baik, dan akhirnya ada beberapa warga terdampak yang sampai dengan kemarin itu bantuan belum masuk. Terutama mereka butuh itu tenda sama MCK, itu paling utama tuh MCK tuh. Di tempat yang saya kunjungi itu di daerah Pacet, mau ke arah Ciherang, itu satu kampung 130 kakak itu belum tersentuh bantuan. Sama sekali belum? Sama sekali. Tenda mereka ada beberapa bantuan tapi belum maksimal lah. Jadi sifatnya lebih ke bantuan sesaat ya. Jadi kita berharap nantinya pemerintah kota ataupun nanti instansi maupun stakeholder terkait itu bisa memberikan bantuan dengan nafas yang panjang ya. Karena itu kan hitungannya nggak bulanan nih, pasti tahunan nih. Saya pikir yang pasti tahunan. Jadi mudah-mudahan itu bisa dikoordinir dengan baik oleh pemerintah. Semoga bantuan yang sudah diberikan oleh Bang Latu nih bisa disampaikan oleh masyarakat yang terdampak kena gempa. Semoga cepat pulih kembali dan sehat kembali. Amin, itu harapan. Dan bisa beraktivitas kembali. Oke Bang, mengenai ini Bang, Abang kan seorang anggota dewan. Ya. Saya mau sedikit pengen tahu nih mengenai sebutan Abang. Harusnya kan nama Abang kan Bang Latu Hari ya? Oke. Kenapa bisa disebut Bang Jambang? Bisa diceritakan nggak? Barangkali masyarakat Kota Bekasi penasaran nih, gitu kan? Jadi ini menarik sebenarnya. Latu Hari itu kan nama orang Timur, Maluku. Betul. Ambon dia. Nah saya kebetulan memang orang Betawi. Saya lahir di Jakarta, 25 Maret 1978. Nah ketika saya lahir itu, kakek saya kebetulan memang lewat jalan Latu Hari di Menteng tuh ada. Jakarta Pusat tuh ada tuh. Jalan Latu Hari, dan itu memang kebetulan nama pahlawan dari Maluku. Nah, karena kakek saya tertarik, akhirnya diminta ke ibu saya, nama anak ini nanti dinamain Latu Hari. Nah, ketika saya diamanahkan untuk maju menjadi calon anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024 kemarin, saya pasti berpikir panjang. Nah, saya bang kebetulan memang kan sering memotoran ya. Kita hobinya naik motor lah ya. Nah, nama motor saya itu saya namai si Jampang. Si Jampang. Nah, itu memang related dengan saya yang memang dulu karena kita anak Betawi, akhirnya kita cari apa ya yang memang pas untuk bisa menjadi icon, icon perjuangan. Kalau Pitung itu melekat kepada individu. Nah, kalau Jampang itu
dia lebih ke anonim dia. Lebih kepada sifat kepahlawanan. Nah, di cerita Betawi itu, si Jampang itu memang lebih melekat kepada cerita kepahlawanan yang melekat ke sifatnya. Kalau si Pitung kan namanya, terkenal si Pitung. Saya nggak mungkin ngambil nama si Pitung. Akhirnya saya melabelisasi motor saya, motor custom saya dengan si Jampang. Kalau kemana-mana ke masyarakat, mereka tahunya, wah ini Bang Jampang nih. Nah, itu akhirnya melekat. Nah, saya pikir ini menarik juga karena memang kita perlu mencitrakan warga Betawinya ya. Karena memang kultur kita kan di Bekasi kan lebih cenderung kepada masyarakat yang pengennya yang warga asli lah ya. Sementara kalau dari nama saya kan orang lebih melihat, wah ini Bang Latu mah orang ketimuran nih. Nggak ada embel-embelnya Betawi atau Bekasinya nih. Nah, ketika kita branding, akhirnya melekat tuh di masyarakat tuh bahwa Latur Hari itu identik dengan Bang Jampang. Oh, tapi sampai sekarang ini masih dipanggil masyarakat warga Bang Jampang? Karena saya kemana-mana tetap pakai motor saya, ke kantor juga tetap saya pakai motor. Nggak akan saya tinggalkan, karena motor itu perjuangan tuh. Motor masih ada Bang? Masih. Motor kita masih kita pakai aktivitas. Ternyata Bang Latu ini sosok yang suka rider apa jalan-jalan, hobi touring. Oke Bang, mengenai kegiatan kemarin Bang, reses ya? Iya. Reses di tahun 2022 kemarin? Iya, reses kita tahun 2022. Ada nggak aspirasi atau pemasukan dari warga? Apa aja nih misalkan kali di keluhan-keluhan masyarakat kayak posyandu, kalau macam majelis taklim? Banyak. Apa tuh yang dari kalau reses itu kan tahun 2020 kemarin itu reses ketiga terakhir. Aspirasinya itu akan masuk di tahun anggaran 2024. Nah, kalau saya di Dapil 4 ini, Jati Asih dan Jati Sampurna, ini adalah dapil yang memang menjadi, terutama Jati Asih ya. Jati Asih ini dapil yang memang menjadi terkenal karena banjirnya. Tahun 2022 tahun 2020 kemarin, awal tahun itu, pas banget tahun baru, itu adalah banjir terbesar sepanjang sejarah Kota Bekasi. Dan di dapil kita ini, khususnya di Kelurahan Jatirasa, tempat saya tinggal, itu menjadi daerah yang paling terdampak sangat parah. Sekota Bekasi ya. Makanya kalau misalnya kemarin di tahun 2020 itu, banjir itu bisa sampai lantai 2. Sampai lantai 2 ya? Iya, dari daerah beberapa daerah titik itu, terutama di Pondok Gede Permai, itu banjir sampai dengan lantai 2 sedada orang dewasa. Tentunya aspirasinya pasti masalah terkait dengan banjir, kemacetan. Kalau di bidang kesehatan pasti terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, kalau karena saya di Komisi 4, pasti juga related dengan masalah pendidikan. Nah, aspirasi warga lebih banyak seputar masalah itu. Masalah bagaimana kita menangani permasalahan banjir. Terutama kita punya alokasi dari APBD Kota Bekasi, dari APBN. APBN itu kemarin di tahun 2020 menjelang tahun 2021 itu turun anggaran APBN sebesar 4,7 triliun dari Kementerian PUPR melalui BBW SCC. Nah, sampai sekarang harusnya realisasi targetnya selesainya itu tahun 2023. Itu target anggaran 4,7 triliun itu untuk masalah penanganan banjir dari hulu sampai dengan hilirnya. Nah, itu pasti melewati Kota Bekasi tuh. Total anggaran itu baru terserap tahap pertama sebesar 600 miliar. Nah, kita lagi mendorong bagaimana tahap kedua dan sampai dengan tahap selanjutnya, anggaran itu bisa cair sepenuhnya agar permasalahan banjir di Kota Bekasi, khususnya masalah normalisasi sungai dan juga penguatan tanggul dengan tanggul yang baru, itu bisa terlaksana sehingga warga Kota Bekasi yang terdampak banjir itu bisa merasakan kenyamanan tinggal di wilayah Bekasi. Siap. Bang, tadi sedikit lewat deh mau sepil mengenai karir pendidikan Abang dan karir di politik. Kenapa Abang bisa memilih Partai Keadilan Sejahtera ya, PKS? Apa alasannya? Dari misalkan dari apa mungkin dari udah ada tekad dari semenjak duduk di bangku sekolah hingga sekarang, gua cita-cita harus menjadi anggota dewan ya. Apa di benak hati Abang? Jadi begini, ini menarik nih. Saya tuh punya background itu lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Setelah lulus tahun 2002, saya bekerja sebagai konsultan. Terakhir saya bekerja sebagai konsultan IT di salah satu perusahaan internet ternama lah ya.
Nah, tahun 2018 memang Partai Keadilan Sejahtera meminta saya untuk maju. Oke. Bapak Heri Koswara, Ketua Umum DPD PKS Kota Bekasi, beliau menelpon saya, bilang, "Bang, Abang mau nggak namanya dicalonkan menjadi calon anggota DPD Kota Bekasi periode 2019-2024?" Oke. Jujur pada saat itu saya menolak. Saya menolak dengan tegas. Saya bilang ke Pak Haji Heri Koswara, "Pak Haji, mohon maaf, saya sepertinya tidak mau untuk bisa dicalonkan. Karena memang saya sudah punya aktivitas cukup nyaman lah ya. Jadi konsultan IT dan juga saya punya sekolah duafa. Saya sama kawan-kawan mengelola sekolah duafa sudah, kalau tahun 2022 ini sudah hampir 11 tahun. Lokasinya di mana itu? Lokasinya di Kelurahan Jatirasa 1 RW 1. Jadi kita punya sekolah duafa untuk memfasilitasi anak-anak yang tidak mampu. Itu semua fasilitasnya kita kasih gratis. Oke. Nah, dari aktivitas sosial itulah mungkin PKS melihat ya. Tapi jujur 2018 saya tolak. Ternyata nama saya tetap dimasukkan tuh. Nama saya dimasukkan oleh PKS. Oke. Akhirnya ketika nama saya tercantum dan ada di CAD, calon anggota dewan dari KPUD, sudah keluar suratnya. Mau nggak mau kita harus kampanye tuh. Oke. Jadi saya tinggal, saya lebih banyak berkampanye melalui media sosial karena background saya kan desain komunikasi visual ya, banyak menginikan masalah branding. Oke. Jadi akhirnya saya mulai nge-branding diri saya sendiri tuh sampai tadi keluar branding Bang Jampang. Oke. Nah dari situlah mulai tuh 2018 saya kontak kawan-kawan saya, yuk kita bikin crowdfunding yuk. Saya kayaknya dapat challenge nih, tantangan nih. Mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah bentuk sinergitas bersama. Dan kalaupun saya diamanahkan, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Qadarullah 2019 saya terpilih. Oke. Oke Bang, mengenai kemarin yang berita viral Bang. Oh iya, itu viral banget itu. Asusila. Betul. Kekerasan ya, seksual oleh oknum guru TKK. Oknum TKK. Abang waktu itu, abang terjun ke sana kan? Iya. Apa betul. yang ditemukan Bang? Ini salah satu yang akhirnya membuat kita sangat miris ya. Saya ada di Komisi 4. Komisi 4 itu menyakup masalah pendidikan salah satunya. Oke. Nah ketika ada kasus viral, ada masalah asusila, sesungguhnya di Kota Bekasi itu nggak berselang lama, kita pernah menangani masalah kasus susila di SMPN 6, Pondok Gede. Oke. Nggak berselang lama, sebulan setelahnya, kurang mungkin. Kasus yang ini yang lebih parah lagi nih. Dari guru TKK menyangkut anak usia kelas 2 SD. Lokasinya di SDN Negeri Jatirasa 3. Ya? Oke. Ini deket banget dengan rumah saya. Makanya ketika ada hal tersebut, saya cukup disayangkan. Karena memang beritanya sempat viral, tapi penanganannya sampai di Komisi 4 itu saya pikir sudah telat. Makanya ketika berita itu sampai, saya langsung koordinasi dengan Pak Kadis, Pak UU yang baru terpilih. Saya koordinasi dengan Kabid sekolah SD, Bu Marwah. Saya minta kontak nomor kepala sekolahnya. Akhirnya kita datangi. Tadinya saya pribadi tidak ingin itu ramai kan. Saya bilang, Bu Kepsek, saya insya Allah nanti mau silaturahim pagi. Tapi kita diskusinya santai aja. Saya pengen menggali lebih jauh. Ternyata saking viralnya berita, akhirnya banyak juga tuh. Di sana hadir Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, DP3A, KPAI, ada dari Polres Kanit Polres Kota Bekasi dan juga Polsek Kota Bekasi, dan juga wartawan juga sudah berkumpul di sana. Tapi ini menjadi hal yang memang saya pikir ini menjadi salah satu catatan penting bagi dunia pendidikan di Kota Bekasi. Terutama masalah pelecehan ini kan menjadi keresahan warga akhirnya. Sampai yang saya dengar beritanya bahwa warga masyarakat ada yang ingin menggeruduk sekolah, mendemo sekolahnya. Dan saya ingin mengklirkan ini agar kepercayaan masyarakat kepada dunia pendidikan, khususnya yang ada di Kota Bekasi, itu kembali pulih. Baik dari sisi pembelajarannya maupun sisi pendidikannya dan juga tenaga pendidiknya. Nah kalau ini bisa kita klirkan, ini menjadi
solusi agar masyarakat Kota Bekasi kembali percaya kepada dunia pendidikan yang ada di kita. Yang disayangkannya adalah oknum ini buron sampai dengan saat ini belum tertangkap. Oh, belum tertangkap. Belum tertangkap. Nah, itu yang menjadi sayangan yang disayangkan oleh seluruh pihak yang memang menjadi stakeholder dunia pendidikan ini. Tapi oknum pelaku tersebut orang asli Iya. Bekasi Jadi juga apa gimana? dia memang secara jenjangnya TKK ya. TKK. Cuma disayangkan adalah background TKK-nya itu tidak memenuhi standar sebagai pengajar pendidikan. Iya, harus. Jadi hanya lulusan SMA. Harusnya setara-taranya dari Iya. perkuliahan lah Bang ya. Harusnya secara jenjang pendidikan minimal dia memiliki gelar S1 lah. S1 lah pendidikan. Mau background-nya pendidikan atau apapun yang penting dia S1. Tapi excuse dari kepala sekolah dan guru-guru di sana bahwa sekolah kekurangan tenaga pendidik, adanya TKK yang belum memiliki gelar S1, tapi sedang menempuh pendidikan S1. Akhirnya itu menjadi excuse yang bagi kami dan juga Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini menjadi catatan tersendiri nih. Kalau misalnya memang pada saat ini memang ini harus kita akui bahwa Kota Bekasi kekurangan tenaga pendidik. Karena di tahun 2023 ini banyak guru yang pensiun. Sementara ketersediaan tenaga pengajar kita ini terbatas. Makanya dengan kejadian ini saya minta nanti Dinas Pendidikan melakukan rekrutmen yang benar-benar sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya terkait dengan dunia pendidikan. Kalau misalnya rekrutmen TKK-nya kan kita nggak mungkin lagi merekrut TKK yang ada ya, karena jumlah TKK kita sudah luar biasa, sangat banyak, sudah over lah ya. Terakhir saya dapat kalau nggak salah sekitar 13.000. Tapi dari 13.000 itu saya yakin ada banyak TKK yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bisa mengajar. Tinggal kita switch aja, kita tarik, kita bikin seleksi agar mereka mau diberdayakan di Dinas Pendidikan. Jadi secara administratif, legalitas, dan minimal pendidikannya itu terpenuhi untuk bisa melakukan pengajaran baik di sekolah dasar negeri maupun di sekolah menengah pertama SMP. Nah, kalau ini kita terpenuhi, saya yakin masalah kekurangan tenaga pengajar akan bisa kita selesaikan dan terpecahkan dengan baik. Itu kronologinya Abang emang sudah lama apa gimana Bang? Kalau yang kasus itu kronologinya memang, nah ini akhirnya kita dapat banyak masukan dari baik dari guru maupun orang tua. Jadi oknum ini ternyata sudah banyak laporannya, tapi tidak banyak anak yang berani melapor. Makanya saya bilang sama media kemarin bahwa anak ini sesungguhnya korban tapi sekaligus pahlawan. Karena dia berani melaporkan kondisi yang ada. Jadi dengan adanya laporan akhirnya kan ketahuan bahwa ternyata oknum ini tidak cuma sekali melakukan itu. Berarti banyak beberapa korban. Betul. Jadi dia melakukan hal itu yang ketika kita selidiki, kita bermediasi, melakukan asesmen kepada anak-anak di sekolah tersebut, itu sudah banyak yang mengakui bahwa oh iya Pak, betul. Guru tersebut sering melakukan A, B, C, D perlakuan itu kepada anak-anak. Nah, tapi memang juga tidak banyak orang tua yang mau melaporkan kondisi ini kepada pihak yang terkait. Makanya kita minta dengan tegas kepolisian Polres Kota Bekasi agar mampu menangkap oknum tersebut. Karena dengan ditangkapnya oknum ini, oknum guru ini bisa menjadi solusi bagi satu, orang tua korban dan korban, dan juga masyarakat stakeholder pendidikan, agar mereka yakin bahwa dengan ditangkapnya oknum ini, permasalahannya, hukumannya bisa diberikan yang setimpal. Yang kedua, mereka yakin bahwa ternyata pemerintah Kota Bekasi, baik melalui dinas dan juga kepolisiannya, itu serius menangani kasus ini. Itu sih Bang, jadi saya pikir ini perlu lebih banyak kita cerahkan kepada masyarakat, terutama sekolah-sekolah, agar kejadian ini tidak berulang. Berarti berkas kasus laporan ini sudah dilaporkan ke pihak Sudah. ya? Sudah. Polres sudah menyelidiki dan kabar terakhir memang oknum ini lagi ada di seberang Pulau Jawa di daerah Sumatera kalau nggak salah. Lagi ngumpet kayaknya. Lagi ngumpet. Ya. Mudah-mudahan segera ketemu. Ya mudah-mudahan cepat tertangkap lah. Tertangkap. Oke.
Oke Bang, ini kan mengenai dunia pendidikan. Di dunia pendidikan di Kota Bekasi ya khususnya ya kemarin-kemarin carut marut, PPDB online, sekarang kasus kekerasan, ya kan, kekerasan asusila. Yang saya lihat juga saya lihatnya gemes, miris gitu kan, ketika mendengar kasus itu. Ada nggak sih Bang, ketika oknum tersebut kan biasanya kan bisa memilih nih ketika kita merekrutmen ketika orang itu pengen daftar menjadi guru, apa Bang dari pandangan Abang untuk syarat dan kriterianya bisa disampaikan ke dinas pendidikan atau dinas terkait? Iya. Yang perlu kita tekankan sekarang ya untuk rekrutmen ya, terutama masalah moralitas. Oke. Nah, kalau masalah moralitas pasti kita perlu ada pendekatan psikologisnya. Psikolognya untuk bisa mewawancarai apakah calon nantinya yang akan menjadi tenaga pendidik ini capable, memenuhi syarat, moralnya bagus, akhlaknya baik. Tapi kan itu tidak bisa kita lakukan dengan tes biasa. Pasti ada tes pendalamannya. Nah, tes pendalaman ini yang akhirnya saya pikir ini perlu dilakukan oleh dinas pendidikan. Karena guru itu kan digugu dan ditiru. Dia menjadi contoh suri tauladan bagi anak didiknya dan orang tua dan lingkungannya. Kalau misalnya gurunya, kita tidak bisa mengatasnamakan guru secara menyeluruh ya. Ada oknum guru yang melakukan hal tersebut terkait dengan asusila. Jadi memang perlu sebuah penilaian untuk merekrut guru dengan lebih baik lagi. Terkait dengan masalah moralitasnya, itu penilaian yang sangat penting. Kalau itu tidak dilakukan, saya khawatir nantinya akan muncul oknum-oknum yang lainnya. Walaupun kita tidak bisa mengeneralisir bahwa seluruh guru itu jelek, tidak. Tapi ada oknum yang tertentu harus kita saring agar tidak lagi muncul oknum-oknum yang lainnya terkait dengan tindak asusila ini, karena akan mencoreng kualitas pendidikan belajar dan mengajar kita. Padahal kita membangun kualitas pendidikan itu sudah sangat lama dan luar biasa penuh dengan perjuangan. Itu Bang, jadi saya pikir itu PR buat Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar nanti ketika melakukan rekrutmen tenaga pendidikan guru itu harus benar-benar dilihat bibit, bebet dan bobotnya. Terus untuk korban sendiri Bang gimana Bang? Masih ada rasa trauma nggak? Kalau korban sih terakhir ketika saya hadir di sana masih trauma. Anaknya hadir, orang tuanya juga hadir. Kita mediasi dengan Dinas DP3A juga sudah melakukan trauma healing segala macamnya, dan juga KPAI juga sudah melakukan pendekatan untuk bisa mengobati rasa traumatik korban dan juga orang tua. Nah, mudah-mudahan ini bisa segera pulih. Karena itu sangat penting untuk akhirnya korban bisa kembali beraktivitas mengajar dan belajar dan mengajar. Ada ini nggak Bang penyampaian untuk kedua orang tua, fasilitas apa aja nih untuk ketika anak kita bersekolah, fasilitas yang harus memadai dari kita sendiri, dari orang tua sendiri, apa nih Bang? Kalau saya melihatnya perlu ada komunikasi yang baik nih. Kalau fasilitasnya penunjang ya, tapi komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak ketika di luar sekolah itu perlu dikembangkan nih komunikasinya, agar setiap permasalahan yang ada, hal-hal yang ada di sekolah orang tua mengetahuinya. Mulai dari dia masuk sampai dengan keluar. Nah, kalau misalnya komunikasinya tidak terjalin dengan baik antara orang tua dengan anak terkait dengan masalah pendidikan atau aktivitas pendidikannya di sekolah, saya pikir kasus-kasus seperti ini tidak akan terungkap. Jadi kan pengungkapan ini kan disebabkan karena komunikasi antara orang tuanya dengan anak juga terjalin dengan baik. Kalau fasilitas, pastinya perlu antara orang tua dan juga sekolah perlu memperbaiki, karena juga kita tahu bahwa fasilitas yang ada di sekolah kita juga masih jauh dari ideal. Fasilitas pendidikan kita masih banyak kekurangannya. Apalagi kalau kita lihat tadi masalah PPDB sendiri, itu adalah masalah yang bukan hampir, tiap tahun berulang dan berulang. Karena ketersediaan kapasitas daya tampung dengan kelulusan yang ada itu tidak memenuhi. Akhirnya banyak masyarakat yang merasa kecewa karena sistem PPDB itu tidak ideal. Dan itu akan terus berulang kalau misalnya pemerintah Kota Bekasi tidak bisa memberikan fasilitas sekolah yang ada, khususnya SMP negeri ya, di tiap kelurahan yang ada di Kota Bekasi.
Jadi masih banyak PR bahwa kayak Jatirasa. Jatirasa ini tempat saya tinggal, Kelurahan Jatirasa, tidak memiliki sekolah SMP negeri. Jadi kalau misalnya tidak memiliki SMP negeri, yang ada adalah SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 30. Yang kedua-duanya itu berada di wilayah Jati Asih. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di Jatirasa akan kesulitan kalau misalnya zonasi itu diberlakukan. Karena zonasi yang paling jauh itu dari titik koordinat sekolah, itu radiusnya hanya 500 meter jangkauannya. Bagaimana dengan warga yang tidak tercakup dari radius 500 meter itu? Kan jadi problem. Dan itu nggak cuma 1 atau 2 orang, banyak bahkan ribuan. Nah, saya pikir ini menjadi PR dari pemerintah Kota Bekasi, terutama RPJMD kita kan sampai dengan tahun 2023. Mohon ini diselesaikan agar nantinya siapapun nanti yang terpilih menjadi wali Kota Bekasi di 2024 harus bisa memikirkan masalah pendidikan ini, karena ini menjadi masalah yang sangat penting dan sangat dirasakan oleh masyarakat di Kota Bekasi. Itu Bang Ajis. Oke, siap. Oke, buat warga Kota Bekasi dan khususnya nih buat para bunda-bunda ya, tolong tetap diawasi anak-anaknya dari segi apapun. Nah, untuk yang mau bertanya-tanya boleh isi kolom komentar di bawah ini, silahkan, biar nanti bisa langsung tersampaikan oleh Bang Dewan. Oke? Siap. Oke, jangan lupa tonton sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bang, satu lagi Bang. Siap. Ini kan mau menjelang akhir tahun di 2022. Program apa yang belum rampung nih abang laksanakan? Kalau program yang belum rampung, program kita kan sebenarnya terkait dengan aspirasi warga ya. Aspirasi warga itu banyaknya masalah infrastruktur. Jalan, saluran, dan yang lainnya ya. Nah, memang ini related dengan RPJMD. Pemerintah Kota Bekasi yang memang akhirnya nanti akan terakhir di tahun 2023. Nah, kalau itu bisa terrealisasikan dengan baik, seluruh aspirasi masyarakat, saya pikir nantinya visi misi pemerintah Kota Bekasi dan juga kita sinergis ya antara eksekutif dengan legislatif, pasti kita harus bersinergitas dan berkolaborasi. Karena yang akan merasakan adalah masyarakat Kota Bekasi nantinya. Nah, kalau PR-nya pasti banyak. Karena kemarin dari Musrembang, aspirasi masyarakat melalui Musrembang, khususnya di Jati Asih, dari 1.800 sekian usulan, itu hanya 5% yang terrealisasi. 5%? Nilai nominalnya kemarin ketika kita melakukan Pramusrembang di Kelurahan Jatiluhur, bersama dengan Pak Camat Asari, itu beliau menyampaikan bahwa realisasi anggaran di Kecamatan Jati Asih tahun 2022 ini hanya sekitar 2,5 miliar. 2,5 miliar dari total 1.800 usulan, itu hanya sekitar 5%. Harusnya berapa persen tuh yang harusnya tersalurkan itu? Harusnya tersalurkan, tapi memang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa tidak semua aspirasi masyarakat itu per tahun itu bisa terrealisasi. Makanya ada skala prioritas kemarin. Tapi dari skala prioritas tersebut juga belum semuanya terrealisasi. Nah, kami di Dewan untuk bisa merealisasikan menjadi aspirasi masyarakat juga punya keterbatasan. Makanya kita mendorong nih agar antara eksekutif dengan legislatif bisa selaras, sinergi dan berkesinambungan. Agar nanti selama masa periode pemerintahan Kota Bekasi, wali kota yang sekarang dijabat oleh PLT Bapak Tri Adianto, itu tahun 2023 seluruh janji kampanyenya dan RPJMD-nya itu semua terpenuhi. Kalau Dewan itu sifatnya kan fasilitator. Kita memperjuangkan aspirasi yang ada di masyarakat. Kalau Dewan berjanji, pasti terkait dengan janji kampanyenya. Apa saja yang dijanjikan oleh seorang anggota Dewan terkait dengan kondisi yang ada di wilayah. Nah, itu menjadi PR bagi kami, anggota DPRD Kota Bekasi seluruhnya. Jadi kalau misalnya tadi Abang Ajis menyampaikan, Bang, PR-nya di kita apa saja? PR-nya pasti banyak. Karena belum semua realisasi aspirasi warga bisa kita realisasikan dengan baik dan kita selesaikan dengan baik permasalahannya. Semoga cepat terpenuhi dan terselesaikan. Bang, boleh terakhir pesan dan harapan buat dari Komisi 4 ataupun buat fraksi PKS, boleh sampaikan Bang? Kalau dari saya pribadi dan juga fraksi PKS berharap nantinya
permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bekasi ini bisa kita selesaikan. Karena memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama antara pemerintah Kota Bekasi, legislatifnya, dan stakeholder masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Jadi sekarang adalah waktunya kita kolaborasi. Sekarang adalah zaman eranya kolaborasi. Kita tinggalkan era kompetisi itu udah nggak ada lagi, Bang. Jadi kita harus bisa berkolaborasi seluruh elemen masyarakat. Kita lupakan nih masalah bendera kita, warna kita. Tapi yang kita tujukan adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada agar Kota Bekasi yang kita cintai ini menjadi kota yang nyaman untuk ditinggalkan, nyaman untuk kita beraktivitas, nyaman untuk kita melakukan kegiatan dari sisi pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya itu bisa terpenuhi semuanya. Dan ini perlu perhatian khusus dan keseriusan kita semua. Tidak hanya dibebankan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada anggota DPRD-nya, tapi juga menjadi beban seluruh masyarakat Kota Bekasi. Kalau kita berkolaborasi dengan baik nantinya, tahun demi tahun, saya pikir Kota Bekasi ini akan lebih baik lagi tiap tahunnya. Okay. Siapapun wali kotanya. Ini challenge buat wali kota Bekasi tahun 2024 yang akan datang. Sungguhnya PR kita banyak. Siapapun nantinya yang akan maju, saya berharap kepada calon wali kota Bekasi 2024 nanti agar bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Kota Bekasi. Amin, amin, amin. Dan satu lagi, husnul khotimah. Luar biasa. Oke Bang, durasi kita sangat pendek nih Bang. Mohon maaf. Dan terima kasih juga sudah menerima kami berkunjung ke rumah Abang. Saya yang terima kasih kepada ada podcast Bang Ajis dan tim. Ini menjadi kehormatan buat saya pribadi. Mohon maaf kalau penerimaannya agak kurang berkenan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi berkah buat semuanya. Amin, amin, amin. Oke Bang, salam buat teman-teman Komisi 4. Siap. Dan salam juga buat ke fraksi PKS Bang ya. Siap. Dari kami dan tim. Siap. Siap. Terima kasih banyak. Oke, saya Ajis Kafi, host Ada Podcast, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.